عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin, Bapak Ibu, adik-adik hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya, dan setiap penjagaan yang Allah hadirkan untuk kita. Allah kumpulkan kita malam ini di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang mulia, kita sudah berada di mendekati penghujung bulan Rajab, satu bulan yang mulia, dan tentu ada banyak peristiwa yang sudah dikaji di majelis ini terkait dengan apa-apa yang menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah umat di bulan Rajab. Bergeser Rajab, kita akan memasuki Sya'ban dan kemudian Ramadan. Kita harus fahami bahwa Allah tidak menempatkan bulan ini hanya sebatas kalender seremonial, tapi ada pola pendidikan yang bisa kita gali lebih dalam. Kalau kita melihat, jamaah rahimakumullah, ada peristiwa menarik pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah, ini tahun yang tidak biasa. Tahun yang tidak biasa. Pada tahun itu arah kiblat diubah. Pada tahun itu turunlah perintah kewajiban melaksanakan puasa, dan di tahun itu pula umat Islam dihadapkan pada peperangan yang nyata, Badar Al-Kubra. Menariknya, rentetan peristiwa itu menunjukkan pola. Ulama menyebutkan peristiwa perpindahan kiblat terjadi di bulan Rajab, 17 bulan setelah Nabi hijrah atau memasuki tahun kedua Hijriyah, dan itu persis sebagaimana disebutkan dalam banyak tarikh, hampir mengerucut sepakat terjadi di bulan Rajab. Perpindahan kiblat ini bukan perkara mudah, sangat tidak mudah, sebab ini perkara yang sangat sensitif dan rawan konflik. Bagaimana tidak, umat sudah begitu mudah, begitu nyaman menghadap ke Baitul Maqdis, lalu tiba-tiba ada perintah untuk mengubah, dan directnya langsung gitu ya. Directionnya, arahnya itu harus langsung berubah. Tidak ada masa sosialisasi, tidak ada masa desiminalisasi dan seterusnya. Desiminasi ataupun apa istilahnya, langsung ketika itu turun langsung berubah, sehingga kita melihat ada posisi masjid di wilayah Madinah yang kiblatnya dua, yang kita kenal dengan Masjid Qiblatain. Nah, posisinya harus langsung berubah. Ini tentu tidak mudah, apapun istilah namanya perubahan, itu bukan hal yang mudah. Kalau ada perubahan aturan, ini tidak serta-merta bisa langsung dilaksanakan. Mesti ada banyak pertimbangan, bahkan akan sangat banyak yang
bertahan dengan apa yang sudah selama ini dijalankan. Itu mesti, ya, itu mesti. Ini sangat sensitif, bahkan menjadi menjadi lelucon bagi orang-orang yang memang tidak senang dengan kaum muslimin. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Berkatalah orang-orang yang kada tapi waras di antara manusia itu, ya, tentang apa? Atawalla anhum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ngapain coba pindah-pindah arah kiblat? Ya. Ngapain, kata mereka? Repot bener. Paling pindah-pindah arah. Memang ada masalah apa dengan kiblat sebelumnya? Ya. Min qiblatihim allati, sebelumnya ada apa? Tidak ada masalah toh. Gitu. Mereka mencela orang-orang yang tidak waras, tidak banyak akal, sufaha minan nas. Jadi apapun itu, setiap perubahan itu tidak mudah. Tapi disinilah letak pelajaran pahitnya, bahwa umat yang dewasa itu berusaha untuk taat meskipun masih bingung. Umat yang dewasa itu berusaha untuk patuh meskipun belum sepenuhnya ngeh gitu. Karena ilmu itu didapat dengan taat, bukan dengan debat. Karena ilmu itu hadir pada jiwa karena ketaatan, bukan sebab perdebatan. Maka itulah kenapa kita setiap kali mendengar perintah sami'na wa ata'na, meskipun kita tidak faham ini hikmahnya apa, ini kenapa mesti begini, kenapa harus aturannya model begini, kenapa yang ditutupnya hanya bagian ini, kenapa yang perempuan tutup semuanya, kenapa yang laki-laki sampai di sini, dan seterusnya. Sebagian bagi kita syariat itu masih belum masuk dalam logika bagi sebagian kita. Apalagi peristiwa-peristiwa yang di luar dari nalar kita, sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj misalnya. Sampai hari ini saja itu memang memungkinkan bagi ilmu, tapi tidak mungkin bagi nyata. Artinya secara hitung-hitungan bisa saja, ya, jika itu dilakukan dengan kecepatan cahaya. Misalnya hitungan dari Makkah ke Palestina itu 1.500 kilo. Kemudian menghitung berdasarkan konstanta cahaya 300.000 km per second. Maka dengan energi kecepatan cahaya itu bisa sampai dalam sekian menit, dan PP tidak sampai lebih dari sekian puluh menit. Kalau sampai kemudian ke atas dan seterusnya, maka akan dihitung E sama dengan MC kuadrat, terjadi perubahan dimensi waktu. Itu sesuatu yang bisa dihitung, tapi mustahil terjadi. Nah gitu. Jadi fisikawan kuantum sampai hari ini pun mengatakan bahwa ini mustahil. Karena energi sebesar itu, ya, untuk bisa sampai pada kecepatan cahaya itu membutuhkan energi berlipat-lipat, beribu-ribu lipat gitu ya. Dan itu tidak ada. Ya. Akan memendekkan waktu dan seterusnya. Jadi ya sudah, ya. Islam ketika sudah kita berserah, ya, kita berislam itu berserah diri kepada Allah, kepada ilmunya Allah, maka sami'na wa ata'na dulu, ya, meskipun nanti hikmah kita fahami kemudian. Karena itulah pelajaran pertama, Rajab itu ternyata adalah untuk memperbaiki arah. Jadi peristiwa Rajab pada tahun kedua Hijriah itu adalah untuk memperbaiki arah, agar kita benar arahnya, sehingga ketika masuk bulan Sya'ban turun perintah puasa. Ini jiwa dididik dan ditempa. Saat umat belum kuat,
tapi justru perintahnya untuk mendidik jiwa agar umat ini menjadi hebat. Seperti itu. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari turunnya kewajiban puasa di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban itu adalah peradaban besar itu dibangun bukan oleh kecerdasan belaka, tapi oleh jiwa-jiwa yang tertata. Ada banyak peradaban jatuh bukan karena tidak banyak yang pintar. Andalusia itu Pak, ketika jatuh, kalau kita bicara Januari itu mesti kalau kita ingat adalah runtuhnya Granada. Ya. Habis Islam di bumi Andalusia. Pertanyaan besarnya kan, kok bisa? Padahal Andalusia itu dikenal pada masa itu sebagai peradaban tertinggi. Ilmuwan besar hadir di sana. Perpustakaan besarnya bersaing dengan Baitul Hikmah di Baghdad. Ini menjadi pintu gerbang ilmu bagi Eropa. Andalusia. Kok bisa runtuh Islam di sana? Kan itu menjadi, apakah tidak banyak orang pintarnya? Banyak. Justru pernah kita sampaikan, kalau tidak salah, ya, Abul Abbas Al-Qurtubi itu seorang pensyarah Sahih Muslim. Beliau orang Andalusia tapi meninggal di Mesir. Itu tidak pernah mencantumkan sedikit pun keinginannya akan Andalusia. Maksudnya tidak pernah mencantumkan apapun tentang negeri asalnya Andalusia. Usut punya usut, ya. Dikaji oleh Syekh Sa'ad Al-Kamali hafizahullah. Kenapa ulama sebesar ini tidak pernah mengulik sedikit pun tentang Andalusia? Bukankah itu negeri asalnya? Kan orang kalau negeri asal biasanya Al-Bukhari itu, ya, Al-Farisi. Ada dia sebut, ada kebanggaan terhadap negeri asalnya. Al-Banjari lah kalau kita. Al-Alabi, Al-Alabiyu biasanya. Sungai Anda ini apa ya? Asundaya lah. Ada kebanggaan. Ini tidak, jangankan menuliskan belakang nama, menyebutkan dalam tulisan-tulisannya saja ada muncul Andalusia itu. Enggak sampailah kemudian Syekh Sa'ad Al-Kamali ini menemukan satu catatan kecil. Catatan kecil. Bahwa beliau menyebutkan sebab keruntuhan Andalusia itulah yang membuat beliau tidak ada keinginan untuk menyebutkan Andalusia. Adalah di saat menjelang runtuhnya Andalusia. Di saat menjelang runtuhnya Andalusia. Kok bisa-bisanya negeri sehebat itu, negeri sekaya itu, negeri semapan itu, ya, dengan peradaban terbaik pada masanya, dipimpin oleh orang yang kada pintar. Itu masalahnya. Dipimpin oleh yang kada tapi pintar. Ya, nanti terakhir itu pemimpinnya adalah Bu Abdil. Kekanakan. Ini di Andalusia ini. Jangan asumsi kemana-mana. Ya. Itu terjadi. Ya. Dan pada saat itu kemaksiatan merajalela dan didiamkan oleh kuitannya. Nah itu kata kuncinya. Kemaksiatan merajalela dilakukan oleh para pemuda yang orang tuanya mendiamkannya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau sudah ada kemaksiatan di depan orang tua dan orang tua mengiyakan saja, wah ini alamat Pak. Ini alamat, ini tanda, dan ini menjadi perhatian bagi kita. Oke. Jadi seperti itu, ya. Karena jiwa-jiwa yang tidak terdidik, maka Sya'ban mengajarkan peradaban besar tidaklah dibangun
oleh orang-orang yang cerdas semata, melainkan mereka yang punya jiwa-jiwa yang tertata. Karena sudah Rajab arahnya jelas, Sya'ban jiwa mereka dikendalikan. Baru ya, ya. Ramadan masuk, disinilah umat diuji dengan ujian yang sebenarnya. Karena mereka sudah tahu kemana arahnya, jiwa sudah ditempa. Maka ketika Badar Al-Kubra terjadi di bulan Ramadan, pelajaran pahitnya, kemenangan itu bukan ditentukan oleh jumlah banyaknya, melainkan oleh mereka yang jelas arahnya dan yang kuat jiwanya. Karena itulah meskipun kalau kita perhatikan pada saat Badar itu jumlah kaum muslimin masih sedikit, tidak banyak punya kemampuan logistik, tapi dengan jiwa yang terdidik, Badar bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan inilah pola, ya, pola ini harus selalu kita baca, sehingga ketika kita berada di bulan Rajab, kemudian nanti masuk bulan Sya'ban, dan sampailah kita insyaallah ya biiznillah di bulan Ramadan, maka kita bisa memperhatikan polanya, arahnya dibenahi, jiwa dikendalikan, ujian diturunkan. Karena memang kita perlu persiapan. Ramadan itu kan yang lolos itu bukan yang siapa yang paling semangat, tapi siapa yang paling siap. Karena amal itu tidak diledakkan, tapi amal itu harus diatur ritme dan polanya untuk terus dilakukan. Jemaah rahimakumullah. Maka kalau nanti ya, kita sudah mau untuk taat meskipun berat, ya, itu kan pelajarannya Rajab. Pelajarannya Rajab. Kita mau taat meskipun berat, sabar meskipun lapar, meskipun dalam keadaan yang tidak biasa. Karena situasi itu bisa berbalik. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya. Kalau jiwa-jiwa kita tetap mampu menahan, bertahan dengan sabar, maka akan ada masa pergantian. Ketika kita misalkan dalam keadaan kesulitan, akan ada masa di mana kita mendapatkan kemudahan dan seterusnya. Ada cerita menarik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dikisahkan dalam hadis rawahu An-Nasa'i, itu punya unta yang larinya cepat, namanya Atba. Ini mungkin masyhur ya, ceritanya masyhur. Kita ulang kaji saja. Dan saking cepatnya unta Nabi ini nggak pernah kalah, Pak, nggak pernah kalah. Dan itu menjadi kebanggaan kaum muslimin, ya, menjadi kebanggaan kaum muslimin. Sampai satu masa datang orang Baduy menantang untanya Nabi. Jadi unta Nabi ini sudah kampium lah, kada pernah kalah, kada pernah kalah. Sabaqa ghairi, tidak pernah dikalahkan selainnya, tidak pernah ada yang bisa mengalahkan. Laju unta Nabi, istimewa. Sampai satu ketika, faja'a Arabiyyun ala qu'udin lah. Datanglah seorang Baduy, Arabi, orang Baduy datang, ya. Ia mengendarai untanya dan nantang gitu. Ayo kita tanding gitu. Qadarullah fasabaqaha. Ya. Ternyata untanya si Baduy ini bisa mengalahkan untanya Nabi. Bisa mengalahkan untanya Nabi. Fashaqqa dzalika 'alal muslimin hatta arafa. Maka kaum muslimin sedih. Kan bisa bayangkan dulu kita ini ulun keingat benar dulu lah nang mengeluh-elukan Mike Tyson pas kalah lawan Douglas, asa sedih banget tuh bang hati. Maka di Tokyo pulang tuh. Nah, pian ada tapi tahu berarti ada tapi kata tinju bahari.
menang terus, glory home kalah, siapa kah? Ya. Sampai kemudian kalah. Waktu kalahnya itu asli, kenapa kalah? Yuklah, waktu rasa hanu bantu menghatina. Mun MU kalah sudah biasa aja kalah. Nah, jangan bermain anak MU. Semalam kalah pulang. Ya. Sudah sedih kaum muslimin. Hatta Arafah, sampai kemudian Nabi mengetahui kesedihan kaum muslimin itu. Ya, sedih ternyata. Ya kada disangkalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian berkata, "Haqqun 'ala Allah an la yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu." Adalah satu kepastian dari Allah, ya. Menjadi kepastian bagi Allah. Siapa saja alla yartafi'a syai'un minad dunya, siapa saja yang di dunia ini berada di atas gitu, menyombongkan diri lah atau apalah ya, merasa di atas, illa wada'ahu, melainkan Allah pasti akan merendahkan, Allah pasti akan menjatuhkannya. Inilah yang disebut dengan teori mudawalah, teori pergiliran, bahwa akan ada masanya sesuatu itu digilirkan. Dulu petantang-petenteng memubarakan, kajian sana bubar, kajian sini bubar. Ya. Yang ini radikal, ini radikul, dan seterusnya. Sekarang yang dituduh radikal justru banyak diundang di podcast. Ya. Yang dulu ustadz yang dianggap radikal, sekarang justru banyak diminta untuk mengisi podcast para influencer. Ya. Kita sebutlah misalnya Ustadz Felix Siau. Ya. Dulu disebut macam 10 tahun yang silam. Hari ini dijadikan uluan oleh banyak influencer dan artis kekinian. Dulu ada tokoh yang begitu jumawa dengan sampai pada jabatannya. Lah hari ini kemudian dijadikan sebagai tersangka. Ada mudawalah, ada pergiliran. Maka itu kita berusaha, jamaah rahimakumullah. Kan kita diminta dalam salat itu, doanya itu dahsyat ya. Yang kita minta itu ihdinas siratal mustaqim. Dulu mungkin pernah kita kulik di sini, kenapa kita nggak minta surga aja? Kenapa yang diminta kok jalannya? Kenapa kada minta ujungnya saja surga begitu? Kenapa yang kita minta siratnya, ihdinas siratal mustaqim? Kenapa kada minta ihdinal jannah gitu? Ya Allah tunjukkanlah kami surga, langsung sebut surganya. Kenapa harus jalannya gitu? Karena ternyata menurut mufassir dalam tadabbur Quran gitu, bahwa Allah itu tidak melihat sejauh mana kita melangkah. Ya. Yang Allah perhatikan adalah sampai di titik manapun kita melangkah, kita tetap berada pada jalan yang benar. Karena kalau belalajuan, kita ini nyata tertinggal. Mungkin ada apa-apanya kita lawan sahabat. Dan kayak apa aja kita menyasahi ibadah, kira-kira kada sanggup kita menyasahi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau ulama sesudahnya, atau ulama khalaf, atau bahkan tatuha-tatuha kita sajalah. Amun bangsa belalajuan nih menuju surga, tak uncit kita ini mesti. Apalagi nak kayak ulun ini, uncit mesti, uncit. Maka yang Allah lihat itu bukan siapa yang paling jauh, paling parak lawan surganya. Yang Allah perhatikan, apakah kita tetap konsisten dalam jalannya. Selama apapun perjalanan kita, selama itu tetap on the track, tetap pada jalan siratnya. Dan sirat ini kada ada jamaknya. Ini anehnya, salah satu ungkapan yang isim itu
mesti harusnya ada jamak. Tapi sirat ini kada ada jamaknya. Jadi sebutingannya itu aja, jalannya sebuting. Kalau pakai istilah lain kan jalan itu bisa sabil jalan juga. Ada jamaknya subul. Ya, syari', ya, jalan raya itu ada jamaknya juga syawari'. Ada tariq. Kalau di Arab tariq ini. Ya, jalan juga. Tapi ada jamaknya turuq. Tapi kalau sirat itu tidak ada jamak. Ini unik ini, isim tapi tidak ada jamak. Ya. Jadi sebuting-butingnya tuh Pak, berarti hanya jalan itu saja. Nah kita minta kepada Allah itu supaya kita ini diberi petunjuk untuk kada bala lain pada jalan yang ini tadi tuh jana, gitu. Nang ini tuh Bang sudah jalannya, biar layat kah istilahnya, cuman kada keluar pada jalan itu. Layat itu maksudnya ya nang digawi nang wajibnya aja. Itu pun sepalih ada nang pina tatudi tadambat, tapi kada keluar pada tracknya, gitu. Maka itulah yang kita minta, dan memang hidayah atau yang kita minta ini kan perkara yang memang selalu menjadi bagian dari hidup kita. Ihdina, ya Allah berikanlah kami ini petunjuk. Karena setiap detik kita dihadapkan pada pilihan. Lalu petunjuk untuk memilih pilihan itu yang kayak apa gitu. Ini nah kita duduk sekarang ini, nah ini kan sebetulnya kita punya pilihan Pak. Hendak mendengarkan ulun kah, hendak membuka HP kah? Sebetulnya ada saja pilihannya. Ya. Bisa saja ya. Hendak duduk di masjid kah? Hendak baik keluar jegin sudah. Itu ada pilihan sebetulnya. Hendak ke masjid sini kah, hendak ke masjid sana kah? Hendak ke pasar kah, hendak singgah kah ke masjid pas azan? Itu pilihan, berataan pilihan. Setiap kali kita bangun guring pun pilihan. Ya, mulai kita bangun itu kita dihadapkan pada pilihan. Hendak apa kita ini? Ya. Ya. Hendak memicik HP kah? Hendak membaca doa kah? Itu pilihan. Bangun guring, mesti ada pilihan. Boleh dari masjid subuhan ada pilihan, hendak membuka Quran kah, mengaji, buka TV kah, ada hendak guring kah? Itu semua pilihan. Ya, semua pilihan. Maka kenapa yang kita minta itu ihdina. Ya Allah tunjuki. Memang petunjuk itu memang penting. Memang dihadapkan kita selalu dalam pilihan. Itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk ihdinas siratal mustaqim. Jadi kembali ya, bicara pola ya, ini pola pergiliran. Ada saat dimana seorang itu berjaya, ada saat kemudian ia dijatuhkan. Allah yang maha mengangkat, Allah pula yang maha menurunkan. Yu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha segalanya. Karena itulah kita berupaya ya, jamaah rahimakumullah. Rajab itu fungsinya memperbaiki arah. Ya. Arah kita ini mau apa? Ketika nanti kita ada pada Ramadan, kita mau seperti apa? Agar Ramadan itu tidak berjalan biasa-biasa saja. Kalau memang kita sudah punya niat untuk, ini kekanakan tuh bahasanya baik, New Year nyumi jar. Ya. Nang tua paham juga kan. New Year nyumi. Tahun baru itu aku yang baru tuh. Jadi kita New Year nyumi tapi subuh masih nak kakak itu aja kada nyumi ngarannya. Maka kalau kita nanti bicara tentang Ramadan, kalau ingin kita tidak absen dalam tarawihan, nah ayo kalau gitu kita benahi sholat malam kita ya sekarang. Karena Ramadan itu bukan momentum perubahan. Ramadan itu bukan untuk memulai perubahan. Mulai perubahan itu di bulan Rajab. Ya. Ramadan itu adalah bulan kita memetik kemuliaan. Dan tidaklah bisa memetik manakala kita belum menanam. Maka tanaman itu dimulai di bulan
Rajab. Ya. Jadi ini sudah hendak selesai Rajab. Di Jasma biasanya muncul 4 hari lagi Isra Mi'raj ya. Nah, berarti 27 tuh. 27 Isra Mi'raj. Peristiwa yang punya banyak dimensi. Ya, punya banyak dimensi. Baik itu tentang perintah salatnya maupun dimensi politiknya. Dimensi akan politiknya. Ini dahsyat ya. Dan ya persis bagaimana kemarin mungkin pernah kita singgung. Sebetulnya Isra Mi'raj itu ujian. Ya, ini salah satu bentuk mukjizat yang unik. Karena mukjizat itu biasanya menguatkan. Tapi justru Isra Mi'raj itu bentuknya ujian. Ujian akan keyakinan. Karena namanya mukjizat itu umumnya selalu didemonstrasikan agar diperlihatkan kepada yang menolak dan agar mereka ragu akan apa yang mereka yakini lalu kemudian membenarkan kenabian, atau yang kedua sekaligus untuk menguatkan mereka yang beriman bahwa ini Allah hadirkan apa yang tidak biasa pada diri seorang manusia yang diberikan hanya kepada para nabinya. Maka disebut a'azza yu'izzu i'jazan, ya, untuk melemahkan orang yang menolak. Maka fungsi di antara bentuk mukjizat itu umumnya adalah ditampakkan, didemonstrasikan, diperlihatkan. Jadi kalau Nabi Musa pukul tongkat, itu Bani Israel melihat memang benar itu laut kebelah itu, itu lihat gitu. Bayangkan pen amun takisung tuh pen naik apa banyunya nangka itu bagi dua, ada jalan masuk lewat jalannya itu dihiga kiri kanan banyu menggatar juga ya kita kira-kira tuh menggatar baik. Bayangkan aja nah kita ini nalah bayangkan ada laut tebelah gitulah nah mencungkin tinggi nangka itu banyu lalu kita lewat gitulah bayangkan aja kumaha menggatar itu mesti ada sampai lagi lah model kayak itulah. Tapi ini kan diperlihatkan sampai mereka selamat. Nah, kan ini menguatkan mereka. Tapi ngarannya Bani Israel limbah selamat ada aja pulang. Ya. Nggak kayak ini Palestina nih. Ya. Ada tahu istilah gencatan lah apalah tetap bahannya itu. Semua Nabi diperlihatkan. Nabi Saleh ketika untanya keluar dari dalam batu, semua melihat. Nabi Ibrahim ketika dipagar hidup-hidup keluar tanpa ada satupun api yang menyentuh tubuhnya, itu semua melihat. Maka mukjizat itu menguatkan mereka yang sudah beriman. Oh ini benar Nabi kita. Selebihnya yang lain itu melemahkan apa yang menjadi keyakinan mereka menjadi runtuh. Jangan-jangan memang sidin nang bujur. Ya, mesti nang wujudnya. Ini mukjizat. Lah tapi Isra Mi'raj itu, ulun semalam mengisi kajian begini di SMK negeri. Kada lalu terbahas tentang langit pertama Adam, langit kedua Yahya dan Isa, langit ketiga. Kira-kira ulun mahadang-hadang apabila nang langit-langit di kisah langit kan. Ya. Jadi kita mungkin itu sudah cerita itulah. Ya, ini yang tapi Isra Mi'raj itu nggak ada yang lihat. Isra Mi'raj itu mukjizat yang bahkan tidak ada satupun saksi mata. Kadeda. Jangan lupa ada yang melihat Nabi naik ke tangga langit gitu kadeda. Tidak ada. Ini mukjizat unik ini. Ini mukjizat atau bukan? Karena tidak didemonstrasikan. Tidak ada satupun orang yang melihat fakta bahwa Nabi melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina dan tidak ada melihat naik ke langit. Beda dengan Nabi Sulaiman ketika naik di atas awan, orang bisa menyaksikan. Bani Israel melihat biasa, sehingga mereka sudah biasa turun makanan dari langit manna wa salwa itu. Mereka melihat itu ada makanan turun dari langit itu sudah hal yang umum gitu. Maka semua Nabi memperlihatkan, tapi yang Isra Mi'raj itu nggak ada yang lihat.
Justru malah ketika Nabi menceritakan itu bentuknya ujian. Percaya kan dah yalah kisah kakak ini hayal bang hayal ya kak kita tuh hayal tuh bang nah sidin ulang bulik jan Palestina naik bolak balik turun 50 kali pulang misalnya sekalinya sampai ya udah kita minum apa sih ini jam model kayak itu kita tuh mesti kalau kita tuh maka bayangkan posisi orang-orang beriman pada masa itu di luar dari masa Darul Arqam ya. Ini kalau yang sudah didikan umat as-sabiqun al-awwalun tentu tidak masalah. Tapi yang baru-baru masuk Islam, ini menjadi ujian berat. Percayakah adakah kisahnya? Jadi justru menjadi ujian. Ya. Maka ini impactnya adalah ketika nanti ada eskalasi dakwah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW karena boosternya langsung dari langit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika nanti setelah Isra Mi'raj terjadilah Bai'ah Aqabah dan seterusnya sampai terjadinya hijrah dan terbentuklah negara Islam Madinah. Maka dimensi politiknya Isra Mi'raj itu juga kental, ya, kental sebetulnya. Karena Nabi sebelum Mi'raj itu memimpin jamaah para nabi. Jadi seluruh nabi itu berimam bermakmum di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau Mi'raj di Masjidil Aqsa. Jangan pian takoni cukup aja kah masjidnya jar. Mun nabi seberataan kumpul ada 300.000 lebih nabi kumpul. Ini jangan tapi dibayangkan lagi, jangan tapi ditakoni, yakin ya sudah gitu. Ini hadisnya itu ya sudah semuanya sudah di luar nalar itu ya, tidak bisa kita merasionalisasikan. Sudah ini bicara iman bahwa Nabi mengimami jamaahnya para anbiya ya, di Masjidil Aqsa. Maka ini menjadi simbol ya, simbol bahwa Islam itu menjadi pemimpin peradaban, pemimpin semua umat. Karena semua nabi mewakili umat, maka nabi menjadi pemimpin semua umat. Dan ini menjadi simbol politik. Harusnya umat Islam ini menjadi kampium lagi. Setelah sebelumnya pernah menjadi kampium, maka kita akan insya Allah kembali menjadi kampium. Jangan kayak hari ini main tangkap sana, Venezuela tangkap nustumat lagi, Kolombia pulang anak ditangkapi. Sekandak sih, nang kita nang di sini ini kan kurang-kurang setumat lagi bisa juga amunnya pindah siwah pada Amerika karena semua persyaratannya ada, semua persyaratannya mirip. Tapi ini jangan lagi bawa pandai-pandai pindahan yang kayak ini kuhab sudah nih, sudah berubah nih, bahaya juga kita nang kayak ini. Kita stop sampai di sini. Jamaah rahimakumullah. Maka ini kamera pulang. Maka Rajab, Sya'ban, Ramadan ini bukan sekedar kalender seremonial. Ini tempaan, pola pendidikan. Rajab kita betulkan niat kita. Sya'ban kita bina dan jiwa kita terdidik ya, siap untuk menyambut datangnya Ramadan, bulan ujian yang sesungguhnya. Maka di saat itulah kita akan meraih keutamaan, kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan jika kita betul-betul sudah mempersiapkan sebaik-baiknya di bulan Rajab yang mulia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ulun mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.